lebih mulia, lebih suci, lebih hebat, lebih luar biasa. Padahal sebenarnya mereka datang ke negeri ini cuma numpang gitu. Ini mungkin kayaknya ada mental-mental para pendatang yang datang ke Indonesia dan mereka jadi nggak tahu diri tentang negeri ini gitu. Udahlah numpang, nggak tahu diri. Itu kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ini kan jadi masalah gitu. Dan kita perlu mengingatkan soal ini bahwa kalian itu cuma numpang gitu. Jadi negara ini sebenarnya sama sekali gak butuh kalian. Kalau kalian mau pulang ke negara kalian, kita terima kasih, alhamdulillah. Makin lama apa yang dilakukan para kadrun keturunan imigran dari Yaman makin memuakkan. Saat aksi demo 4/11 kemarin, mereka mengklaim sebagai majikan, sebagai pemilik bangsa, bahkan pemilik kedaulatan Indonesia. Padahal mereka sebenarnya hanya pendatang, hanya numpang, kok mengklaim sebagai pemilik kedaulatan. Dalam video itu yang berceramah adalah menantu Bapak Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Bapak Rizik? Ya karena laki-laki, kalau perempuan nyebutnya Bu Rizik. Kadang ada yang menegur ketika saya menyebut nama Bapak Rizik tanpa sebutan Habib. Lah memangnya kenapa? Tidak boleh. Apakah mereka yang konon katanya diberi label Habib ini tidak punya rasa malu? Perlu diketahui mereka adalah keturunan para imigran dari Yaman. Mereka para imigran ini dahulu datang ke Nusantara sebagai pengungsi yang mencari suaka, mencari perlindungan, mencari keamanan, sekaligus mencari penghidupan. Namun ada juga yang nyambi menyebarkan agama Islam. Meskipun jauh sebelum mereka datang, para Wali Songo sudah berada di Nusantara. Tidak hanya menyebarkan Islam, bahkan sudah membangun peradaban. Dan ketika para imigran ini tiba di Nusantara, mereka heran karena ajaran Islam sudah rata di bumi pertiwi. Para Wali Songo banyak yang menikah dengan orang pribumi Nusantara, hidup layaknya orang kebanyakan. Pakaian juga menyesuaikan dengan adat yang ada, sehingga mereka diterima dengan baik dan agama Islam bisa menyebar dengan begitu cepat dan luas. Dan perlu diketahui, para Wali Songo datang ke Nusantara memang misinya untuk dakwah atau menyebarkan Islam, tidak untuk tujuan lain. Dan perlu diketahui juga, para Wali Songo itu adalah Habib atau Sayyid yang tidak diragukan lagi membawa darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajarkan Islam dengan damai, dengan santun, dan dengan penuh kasih sayang. Tapi coba kita lihat sekarang di Indonesia, orang-orang yang mengaku Habib yang kebanyakan adalah keturunan imigran dari Yaman itu tiap tahun mengadakan demo, tiap bulan mengecam pemerintahan, dan tiap hari menebarkan kebencian pada pemerintah. Apakah mereka benar Habib? Apakah yang mereka lakukan ini mencerminkan apa yang dilakukan para Wali Songo zaman dahulu? Tidak sama sekali, dan sangat jauh berbeda. Makanya wajar jika ada yang sanksi dengan kehabiban mereka. Apakah mereka benar-benar Habib atau bukan? Makanya jangan mudah terbujuk, apalagi ikut-ikutan dengan aksi mereka. Demo pakai sorban di jalan raya, mengganggu orang lewat dengan slogan membela kebenaran. Kebenaran yang mana? Membela Islam. Islam yang mana? Maka sangat benar jika ada yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan gerakan Islam, tapi sebenarnya adalah gerakan politik. Jika Anda ikut, bukan ditunjukkan jalan menuju surga, melainkan dimanfaatkan sebagai jalan meraih kekuasaan. Tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, padahal itu jelas dilarang dalam Islam. Dan yang kedua, menyiapkan calon pemimpin yang akan mereka mainkan di pilpres yang akan datang. Terus siapa kira-kira sosok yang akan mereka usung di pilpres yang akan datang? Sangat mudah melacaknya, silahkan cek sendiri di Google pencarian. Namun yang tak habis pikir sampai sekarang, kenapa orang yang katanya Habib dan memiliki pangkat khusus di masyarakat Indonesia ini mudah mengecam, bahkan menyumpahi dengan sumpah serapah
pada tokoh atau orang yang tidak sejalan dengan mereka. Ada yang bilang dilaknat sampai 7 turunan dan lain sebagainya. Sebut saja Bapak Rizik Syihab. Sebelum dipenjara ia sering melakukan sumpah serapah, bahkan mubahalah. Dan dalam hal ini saya sama sekali tidak percaya meski yang mengucapkan adalah Habib. Karena dalam Islam Tuhan hanya mengabulkan doa yang baik. Kalau doa buruk belum tentu terkabul, namun si pengucap doa sudah pasti mendapat dosa karena memohonkan kejelekan untuk saudaranya, terlebih sesama Islam. Tapi kali ini kita tidak akan membahas itu, melainkan mau menekankan bahwa sebenarnya orang yang mengaku Habib dan sering melakukan demo dan membuat gaduh di pemerintahan itu adalah manusia biasa. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu diikuti, tidak perlu disanjung, apalagi dipuja. Kalau mereka mengancam Anda akan kualat, bilang saja, "Loh, kok mengancam? Memangnya iya? Kok bisa?" Nah, gitu saja. Atau kalau mereka minta uang ke Anda dengan dalil untuk perjuangan Islam, "Loh, mau berjuang kok minta sumbangan?" Atau kalau mereka mengancam jika pilihan presiden tidak sama dengan mereka maka Anda akan masuk neraka, bilang saja pada mereka, memangnya neraka milik Anda. Beres kan? Cukup sekian dan terima kasih.